Grand launching motor listrik roda 3 tanggal 14 Desember 2024 langsung dari halaman PT PN 11 Jalan Merak nomor 1, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Dihadiri oleh 3 Presiden Direktur, Mr. Tang Bing, PT Dubs, Miss Sunny, Mr. Zhao, Manager of Engineering dari China, Mr. Nasir, Sekjen Dekopin. Selengkapnya di B1 News TV. Dari halaman PT PN 1 Regional 4 Jawa Timur, acara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 oleh Dekopin, PT Akontara, dan PT Dubs pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat berjalan dengan cukup sukses dan meriah. Acara tersebut dalam pelaksanaannya sebagai Ketua Panitia adalah AKBP Arif Radinata SH.MH, Perwira Menengah Ditpimnas Polda Jatim, yang ditugaskan sebagai Ketua Perwira Keamanan di PT PN 1 Regional 4 Jawa Timur. Dan sebagai Wakil Ketua adalah Sugiarto Aliman PT PN 1 Regional 4 Jawa Timur, dan bekerja sama dengan Cipto Alvito sebagai Event Organizer dari Ventertain. Mengawali acara yang sangat spektakuler tersebut yaitu pengenalan alat transportasi modern yang ramah lingkungan oleh Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin bekerja sama dengan PT Akontara Group dan PT Dubs Energy Technology. Mengenalkan sebuah terobosan berupa alat pengangkut barang roda 3 yang sangat fenomenal yang sudah beradaptasi tinggi, bermanuver yang fleksibel, perawatan yang mudah, serta perbaikan yang praktis dan harga yang terjangkau. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu dari pihak penyelenggara mengadakan jumpa pers. Yang pertama adalah dengan Sekretaris Jenderal Dekopin Muhammad Nasir. Dekopin dengan program fasilitasinya mensosialisasikan kendaraan ini hampir di seluruh Indonesia, dan saat ini sudah 4 provinsi. Dan alhamdulillah animo masyarakat. Yang kedua dengan AKBP Arif Radinata SH.MH sebagai Ketua PT Akontara dan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara acara. AKBP Arif Radinata SH.MH, saya perwira menengah di Kepolisian Polda Jawa Timur di Direktorat Pembinaan Masyarakat Penugasan PT Perkebunan Nusantara sebagai Koordinator Perwira Keamanan PT PN 1 Regional 4. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk langkah inovasi kreatif kita dalam rangka memberikan suatu program ketahanan barang kita dalam proses transportasi yang mendukung ramah lingkungan, Eco Green, di mana ini menjadi bagian daripada program daripada Bapak Presiden Prabowo. Untuk itu kami mendukung motor listrik roda 3 yang merupakan terobosan inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diawali dengan pembukaan oleh host Valvi, acara dilanjutkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dalam sambutannya, Ketua Panitia AKBP Arif Radinata SH.MH mengatakan, meskipun dalam suasana mendung tipis, alhamdulillah acara Grand Launching motor listrik roda 3 dapat kita selenggarakan dengan aman, sukses, terkendali, dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia terus bergerak sehingga terobosan inovasi dalam hal motor listrik menjadi satu hal yang sangat menjadi potensial. Atensi kita semua karena Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menyampaikan adanya Eco Green, yaitu ramah lingkungan. Salah satu produk yang inovasi adalah adanya Grand Launching motor listrik roda 3 yang baru pertama kali di Jawa Timur. Karena ada di beberapa daerah Banten, Kalimantan, Lombok sudah berlangsung penjualannya.
Untuk itu menjadi satu hal yang patut kita syukuri bersama karena sudah masuk ke Indonesia dan kebetulan tempatnya di BTPN 1 Regional 4. Beijing to Surabaya, direct Mrs. Shani, thank you very much for your coming. Nah, ini sudah kebanggaan rekan-rekan semua bahwa ini langsung dari Presiden Direktur Cina datang ke Indonesia untuk bisa bertemu bersama-sama kita semua. Direktur utama untuk Bapak Panggi dan Shani. Pertama-tama kita surat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan Green Launching. Dalam beberapa tahun terakhir ini dunia terus bergerak sehingga terobosan inovasi dalam hal motor listrik menjadi suatu hal yang sangat menjadi potensi atensi kita semua. Karena Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sudah menyatakan adanya EcoGreen. Itu ramah lingkungan. Salah satu produk yang inovasi adalah adanya Green Launching motor listrik roda 3 yang baru pertama kali di Jawa Timur. Karena ada beberapa tempat di daerah Banten, Kalimantan, Lombok itu sudah berlangsung untuk penjualannya. Untuk itu menjadi suatu hal yang patut kita syukuri bersama karena sudah masuk ke Indonesia dan kebetulan tempatnya di BTPN 1 Regional 4. Mudah-mudahan ini menjadi lambang kesuksesan dalam hal penjualan dan sosialisasi dari PT dan energi teknologi untuk bisa mengembangkan dengan Dekopin tentunya kerjasama dengan Dekopin sehingga memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan nasional. Kemudian kehadiran kita ini sangat tepat ya karena ini baru pertama kali juga di Indonesia sehingga memberikan suatu program yang sangat penting sebagai model ketahanan pangan dalam mendukung ketahanan pangan. Untuk itu rekan-rekan sekalian, dengan adanya motor roda 3 ini salah satu faktor pendukung untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan. Di samping itu juga dalam rangka mengkhususkan peredaran kendaraan ini adalah mensosialisasikan salah satunya dengan menghadirkan bapak-bapak sekalian biar mengetahui bahwa ini ada motor roda 3 yang berenergi baterai listrik. Selama ini kita tahu cuma motor roda 2 dan mobil roda 4 ya, yang kita ada beli ya, ada BID. Kalau roda 2 banyak ya, roda 2 ya. Jadi harapan saya dengan adanya ini bisa memberikan ruang kepada kita bisa mendukung para UMKM, operasi maupun pengusaha-pengusaha yang lain untuk bisa mendukung menggunakan motor listrik ini dalam rangka yang bisa mengangkut hasil panen bumi, baik itu bunga, teh, kopi, ikan, dan semuanya memberikan satu kontribusi nantinya. Mudah-mudahan dengan ini efisien dan efektif untuk bisa membantu masyarakat khususnya nelayan, petani, pengusaha bisa memberikan ruang untuk bisa mendapatkan informasi terhadap motor cycle roda 3 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan saya mau terima kasih kepada bapak sekalian. Oh, ini ada Pak Iwan Ridwan, teman saya Pak Iwan, selamat datang, Kepala Menkopol Polda Jatim. Wah, ini Pak Koperasinya di Polda juga datang. Terima kasih ya. Kemudian juga kepada rekan-rekan ini, mohon maaf kalau ada hal yang kurang baik itu pelayanan, sajian atau apa yang kita berikan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Saya rasa itu saja dari sekian. Assalamualaikum. Sambutan berikutnya dari Sekjen Dekopin Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Tan Bing, Presiden Direktur DAP China, dan Miss Sani, Direktur DAP Indonesia. Jadi sama-sama direktur. Dan kebetulan Miss Sani ini juga sama-sama sekjen dengan saya. Beliau sekjen Kadin di Cina sana. Saya sekjen Dekopin. Pak Arif, terima kasih atas fasilitasnya. Bapak Ibu sekalian, undangan, selamat datang dan selamat menikmati mendung-mendung tipis bersama DAP Dekopin. Jadi kegiatan ini adalah sesuai dengan program Dekopin. Program Dekopin itu ada yang namanya fasilitasi untuk gerakan koperasi. Fasilitasi
inovasi usaha, fasilitasi pemberdayaan, dan inilah salah satu fasilitasi usaha, sehingga Dekopin pada saat 4 bulan yang lalu menandatangani MOU dengan PT DAP itu sudah berpikir fasilitasi ini akan lebih memberdayakan gerakan koperasi dalam hal angkut barang, dalam efisiensi, karena kendaraan listrik ini lebih hemat dari kendaraan berbahan bakar fosil. Jadi kalau dihitung nanti ada sendiri yang akan menjelaskan gimana lebih hemat. Ternyata baru ada pertama gitu ya di Indonesia roda 3 yang berenergi listrik gitu ya. Yang sayang banget ya kalau nggak diperkenalkan dan Bapak Ibu tidak memanfaatkan peluang. Betul? Oke, langsung saja saya serahkan untuk Mbak Caca dan Mas Doni. Boleh tepuk tangan meriah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nahdlatul Nama Budaya saya kembalikan. Di pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu, perkenalkan kami, saya Doni, merupakan anggotanya Pak Nasir di tim kerjasama DAPS Dekopin. Dan di sebelah saya ada Mbak Caca, memang dari perusahaan DAPS sendiri. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi antara Dekopin dengan DAPS. Baik, mungkin untuk sabut-sabutan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah menyampaikan di sini. Kalau kami mungkin lebih dibicarakan terhadap perihal-perihal teknis. Saya penyampainya nanti terkait dengan model kerjasama atau model pembeli seperti apa. Sementara dari Mbak Caca nanti akan menyampaikan tentang produknya seperti apa. Termasuk juga dengan demo produk nanti akan dipandu oleh Mbak Caca. Mungkin nanti teknisnya sambil setelah menyampaikan penyampaian, nanti jika ada tanya jawab mungkin bisa langsung saja, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan kerjasama antara Dekopin dengan PT DAPS Energi Teknologi, bahwasanya Dekopin berkomitmen dalam hal ini adalah mensosialisasikan atau mempromosikan produk ini ke seluruh jaringan gerakan koperasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan juga kepada pelaku-pelaku usaha lain yang beririsan dengan kepentingan koperasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Nasir Manan, sekjen kita, bahwasanya kendaraan ini memang menyasar untuk pengangkutan barang, pengangkutan dan usaha UMKM. Saat ini yang ada display baru ada 2 produk. Sebenarnya ada beberapa item produk, cuma karena kita namanya display sampel, kita ambil yang bawah yang beberapa, cuma 2 dulu. Nanti untuk produk-produk lainnya, jenis yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di brosur yang sudah ada. Nah, secara aturan, secara mekanisme kerjasama, misalkan ada pemesanan dari sini, dari Bapak Ibu yang ada di sini, jenjangnya adalah harus dikolek melalui Pak Arif dan teman-teman yang ada di sini sebelum ke kita di pusat. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi demi etika perjanjiannya dari Bapak Ibu yang membeli tidak bisa langsung ke Dekopinnya maupun ke jaringannya. Jadi memang harus melalui koleknya melalui Pak Arif dan tim yang ada di sini. Itu info yang terkait dengan teknisnya. Nah, apabila Bapak Ibu berkenan untuk menjadi subdistributor, nah itu juga nanti ada aturan yang kita sosialisasikan. Mekanismenya seperti apa, nanti bisa kita gali bersama dan kita infokan secara detail. Nah, jelas saat ini aturan pembelian atau pemesanan itu dilakukan melalui kolektif, melalui dari pihak Pak Arif dan tim yang ada di sini, melalui PT Okantara atau melalui Dekopin Jawa Timur.
itu teknisnya. Nah, mungkin dari saya hanya menyampaikan hal seperti itu karena kita akan lebih banyak menggali tentang produk, baik itu keunggulan dan hal-hal lain yang perlu ditanyakan, baiknya dieksplor nanti di sini biar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Di saat selesai ada penjelasan dari kami. Saya harap Bapak Ibu masih concern untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan sehingga nanti langsung ada keinginan untuk mendapatkan atau menerima bahwasanya ini betul-betul punya manfaat lebih kepada pelaku usaha atau koperasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Terima kasih, dari saya itu cukup dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya menyampaikan beberapa penjelasan mengenai motor listrik roda 3 ini. Saat pagi ini saya sangat dengan antusias untuk memperkenalkan sebuah inovasi yang menjadi solusi untuk motor listrik roda 3 yang ramah lingkungan dan tentunya transportasi modern dan praktis. Kendaraan ini dirancang untuk berbagai macam usaha, seperti usaha menengah ke bawah, UMKM. Kita juga ada beberapa unit yang bisa dijadikan untuk melakukan penjualan, dan juga ada untuk unit pengangkutan sampah, ekspedisi, dan mengangkut barang-barang kecil dengan efisiensi yang tinggi. Kendaraan ini hadir dengan teknologi terkini yang tentunya dapat menawarkan tenaga yang handal, hemat energi, dan tentunya ramah lingkungan. Kenapa listrik? Selain mendukung pemerintah yang menuju go green, listrik juga memiliki beberapa keunggulan seperti unit kita, contohnya unit motor listrik roda 3 DAFS memiliki hemat pembiayaan yaitu penggunaan, yang dimana sekali pengecasan 6 sampai 8 jam dibutuhkan jarak tempuh sekitar 80 sampai 150 km, itu hanya menggunakan biaya listrik sekitar 10.000 kurang lebih. Dan juga kedua, perawatan, secara perawatan. Karena motor listrik roda 3 ini memiliki 3 komponen yang utama, yaitu controller, motor, dan juga baterai. Motor listrik roda 3 ini hanya perawatannya cukup difokuskan di bagian baterai. Karena ini mana umur baterai yang perlu kita perhatikan, karena memang nyawanya ada di baterai. Kalau mobil bensin itu kan harus mengganti oli, terus seperti busi, kampas, dan lain-lain. Kalau motor listrik roda 3 ini nggak perlu. Paling penggantian kampas itu cuma sekitar setahun sekali. Dan juga tentunya kalau motor listrik roda 3 itu ramah lingkungan, karena dia nggak ada polusi dan tidak menimbulkan kebisingan saat dikendara. Dan juga motor listrik roda 3 dari DAFS itu sangat mudah untuk dikendarai karena sudah komponen seperti motor metik pada umumnya. Kita langsung ke unit depan, bisa langsung diperlihatkan bagaimana motor listrik roda 3 digunakan. Motor listrik roda 3 ini sudah memiliki 3 tombol untuk kecepatan, yaitu low, medium, dan high. Dan juga sudah memiliki tombol khusus untuk maju dan mundurnya. Kita juga ada dilengkapi dengan porsi netik untuk melakukan tanjakan sampai 20 derajat. Baik, sudah bersama kita ini Ketua BPD dari Lumajang ya? Oh, Wakil Ketua Kadin Lumajang, luar biasa sudah mencoba produknya PT Jabus Teknologi ya, energi teknologi. Betul, ini udah ya? Tolong. Oh, udah langsung mau test drive ya? Benar Pak? Langsung test drive? Langsung aja?
boleh langsung. Kita demonstrasi unit biar peserta juga bisa dapat langsung. Kenapa? Kita nggak perlu pakai starter. Jadi langsung gas saja. Ini pengajuan. Pelan-pelan Bapak. Iya itu rem Pak. Kita menggunakan rem kaki. Baiknya, Ya, saya bantu ya. Boleh. Karena ini Pak Kadin Lumajang plus DPR-nya desa, Iya. ada kepala desa. Pemutusan pengadaan untuk mendukung swadaya swasembada pangan lumbung desa itu putuskan di Pusdes, APBDes. Gitu. Benar nggak? Benar nggak ini? Pak Arif, benar Pak Arif ya? Iya. Boleh dari dana desa untuk ketahanan pangan bisa. Boleh. Apapun bisa Pak. Boleh Pak. Untuk sampah bisa. Boleh, bukan keputusan untuk membeli itu. Oke. Anggarannya boleh. Saya ketuanya. Manual dam ya. Kita pakai manual dam. Tapi kalau misalnya peserta ada yang mau untuk hidrolik, kita juga menyediakan spare part. Pakai energi fosil tuh sebenarnya efisiensi biayanya udah berapa persen sih? Efisiensi biaya bensin itu bisa diakumulasiin sekitar 2:10. Jauh juga. Iya betul. Karena untuk iya, boleh Pak. Ya, durasi charge-nya. Untuk pengecasan kalau kita provide di sekitar 6 sampai 8 jam. Itu untuk pengecasan sampai 100 km. 100 km Iya. butuh waktu ngecas 6 sampai 8 jam ya Bapak Ibu Betul. ya. Dengan iya, Nah ini harapannya ya Mbak Caca ya, melalui sosialisasi ini dengan hadirnya Dirlantas Polda Jatim juga bisa mengakselerasi percepatan pengadaan SIM begitu ya, dan juga kebetulan legalitas kendaraan kita betul Iya. karena ini sesuai dengan peraturan presiden juga Bapak Ibu, jadi ada berbagai Subsidi. insentif subsidi pajak gitu ya. untuk legalitas produk. Perusahaan DAPS Energi Teknologi sudah mengajukan. Oke, untuk kelebihan mungkin kita bicara di biaya penggunaan. Kalau biaya penggunaan bensin itu untuk menempuh jarak 150 km itu bisa memakan biaya sekitar 100 ribuan ya. Karena 1 liter bensin itu untuk 12,5 km. Betul. Sedangkan kalau listrik itu sekali pengecasan untuk jarak tempuh 100 km itu digunakan daya listrik sekitar kurang lebih dari 10.000. Karena daya listrik yang kita butuhkan cukup betul 1:10. Kenapa? Kalau unit kita rancang karena ini charger dan juga baterai. Gitu. Ada lagi mungkin bapak-bapak yang mau ditanyakan ke Mbak Caca? Baterai itu kita menggunakan satu set dan baterai itu seri. Jadi apabila satu rusak memang harus diganti semua. Itu satu set baterai itu isi 5 dengan harga 6,5. 6,3 juta. 6.300.000. 5. Sebenarnya kalau baterai itu rusak bukan mendadak dia nggak bisa dipergunakan, Pak. Melainkan yang biasanya yang normalnya itu digunakan untuk jarak tempuh lebih dari 100 km. Kalau misalnya dia ada kerusakan mungkin dia berkurang. Mungkin sekitar 70, 80 gitu. Menurun. Memang kalau baterai lead acid kan umur baterainya hanya 3 sampai 5 tahun. Jadi memang tergantung bagaimana kita melakukan perawatan di baterai itu sendiri. Iya. Bisa, ini juga bisa di dam. Cuman memang kita sampelnya yang damnya manual. Kita bisa yang hidrolik yang udah ada tombol langsung di dam. Cuman kan ada beberapa customer yang nggak membutuhkan itu gitu. Jadi kita bawa unit yang basicnya aja. Oh kalau yang ini langsung boleh langsung. DAPS ini ya, ini adalah motor listrik. Kenapa kita mendukung? Karena moda transportasi ini dengan moda muamalah dan didasari dengan koperasi. Karena koperasi memudahkan. Sepertinya bapak-bapak yang masih antusias mau ibadah Mbak Caca. Kita show Para unit pelaku usaha tempatnya dipermudah dengan prinsip dari koperasi-koperasi ini tersebut. Satunya kami
harapan kami Bapak Mungkin dapat penuh dengan memberdayakan perangkat-perangkat desa di seluruh kota kabupaten 34 kota kabupaten. Tanggapan dari Jakgen Terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah mengapresiasi atas adanya produk ini. Semoga betul-betul bernilai manfaat bagi kemaslahatan umat, terutama masyarakat desa atau masyarakat mana ini bisa menunjukkan dari segi efisiensi kos operasional harian yang nanti akan bermanfaat bagi pemerintahan. Terima kasih. Izin kita mau syuting dulu ya. Yang warna merah ini, atau 2.000 juta. Kalau yang merah kalau yang biru, daya muatnya, daya putih, ya, daya putih juga lebih besar yang warna biru. Yang warna biru itu sampai 1 ton. Kalau yang merah 750 kg. Ini cocok untuk bapak-bapak yang mungkin punya hasil. Tanjakan 15 sampai 25 derajat. 15 derajat sampai 25 derajat. Karena kita udah punya Korsnel ini. Bisa digunakan boleh nih, abis ini kita minta testimoni ya. Dikirim dulu Pak. Saya dengan kami Gimana Pak? Nyetir. Ya, Pak Lurah nyetir. Pak Lurah. Jangan Pak Lurah, pelan. Loh. Maaf. Diki, hidupnya gimana?
satu debitur ya, calon debitur. Kalau misalkan lebih dari 500 juta, itu bisa ambilnya yang namanya rekening. Nah, rekening ini bisa sampai dengan 25M, mohon maaf, 25M. Tergantung nanti yang dibutuhkan berapa unit. Nah, itu bisa. Kalau hubungannya nanti Secara lebih lanjut ya. Tapi yang terpenting bahwa di sini Bang Joni siap support dari motoris roda 3 ini untuk Bapak Ibu yang memang membutuhkan usahanya bisa langsung menghubungi cabang terdekat di perusahaan Anda masing-masing. Pasti ada yang namanya kata korsannya siapa saja yang bukan dari tempatnya dengan sekalian usahanya bukan ini Bapak Presiden itu support usaha-usaha yang silakan tur ini kan ini sudah akhir tahun ya, akhir tahun kuotanya sudah mau habis nih, kemungkinan ya tahun depan baru bisa akan mengukur, tetapi jangan berkecil. Ini ada program lain selain kur ya, insya Allah itu bunganya bisa baik, memudahkan lah kalian di sini ya Mas ya. Kalau investasi memang Dari Surabaya Media B1 News TV, Nurul Adila melaporkan.